Kembalilah ke Tuan Kota Darrow. Stevenson dipenggal oleh Zhao Wuling di pintu masuk Chang'an Starfield. Mendengar ini, Tuan Kota Darrow sedikit terkejut, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Cepat dan kirim seseorang untuk menghubungi kuil penguasa cahaya, dan katakan bahwa aku, Kota Darrow, sangat tulus untuk menyelesaikan transaksi awan dan tanah dengan kuil penguasa cahaya. Aku harus mengirim semua informasi sebelum Saror mengambil tindakan. City Lord Darrow memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kuil penguasa cahaya, dia sangat mendominasi dan sombong ketika dia berbicara dan melakukan sesuatu. Menggelengkan kepalanya sebentar, Tuan Kota Darrow sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Membiarkan Anda, Salol, menipu orang lain dengan trik, dan Anda masih ingin makan sendiri secara diam-diam. Ini tidak akan membiarkan Anda menderita. Siapa yang akan menderita? Tuan Kota Darrow tidak senang untuk waktu yang lama, dan utusan itu menyampaikan kata-kata Zhao Wuling kepada pemilik kota secara utuh. Tuan Kota Tuan, Zhao Wuling benar-benar mengatakan itu pada saat itu, dan dia telah mengusir semua orang dari Kota Darrow. Ketika bawahan saya pergi, saya melakukan beberapa pertanyaan. Sekarang tidak hanya orang-orang kami di Kota Darrow telah diusir, tetapi kota-kota terapung lainnya dengan perilaku serupa juga telah diusir, dan perbaikan telah diperintahkan. Jika kita tidak melenyapkan Saror, rencana perdagangan awan dan tanah dengan kuil penguasa cahaya akan benar-benar dihapuskan. Mendengar ini, Tuan Kota Darrow, yang sudah melonjak marah, bahkan lebih marah. Di matanya, peluang ini adalah peluang besar bagi Kota Darrow. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia akan didahului oleh kota terapung lainnya. Kemudian mereka ingin terlambat, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Terutama orang-orang di negeri dongeng, setidaknya memiliki kekuatan untuk berjalan di udara, dan memiliki sedikit keberuntungan untuk memasuki negeri dongeng. Sekarang wilayah kota terapung tidak cukup, dan tenaga kerja di mana-mana berada di luar. Jika Anda tidak memanfaatkan ekspansi saat ini dan merekrut orang secara agresif, dan ketika kota terapung lainnya hampir berkembang, akan sulit untuk menemukan orang dengan kota terapung kecil mereka. Kurangnya jumlah lebih lanjut akan menyebabkan akumulasi ekonomi yang tidak mencukupi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perluasan kota terapung. Seperti kata pepatah, satu langkah di belakang, satu langkah di belakang. City Lord Darrow mengambil kesempatan ini dengan sangat serius. Tanpa diduga, pada saat yang paling kritis, Saror yang menghalangi 2 kali, membuat rencananya semua sia-sia. Kebencian Tuan Kota Darrow terhadap Saror telah mencapai puncaknya sekarang. Bajingan ini Salol, aku harus membunuhnya untuk makan daging. Ini bukan hanya kemarahan hari ini, tetapi setiap pilihan di masa lalu. Kemarahan yang dipengaruhi oleh Salol telah meledak. Mengambil napas dalam-dalam, Tuan Kota Darrow meredakan emosi yang mengaduk di dalam hatinya, dan kemudian bertanya. Penguasa cahaya benar-benar mengatakan bahwa selama aku membunuh Salor, dia akan melanjutkan perdagangan dengan tanah awan kita. Utusan itu mengangguk, lalu segera menggelengkan kepalanya. Inilah yang dikatakan Zhao Wuling saat ini, tetapi saya tidak berpikir penguasa cahaya keberatan dengan keputusannya. Penguasa cahaya menerima kita hari itu, dan Zhao Wuling muncul, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat penting di bawah kepemimpinannya. Penguasa cahaya. Tuan Kota Darrow mengangguk. Oke, aku tahu tentang ini. Kamu turun. Masalah ini tidak boleh menyebar. Kalau tidak aku akan menggantung kepalamu dengan kepala Salol. Utusan itu mengecilkan kepalanya. Dia benar-benar merasakan kemarahan Tuan Kota Darrow saat ini. Dan berulang kali setuju, lalu mundur. Tuan Kota Darrow menarik napas dalam-dalam dan menghitung dalam benaknya pembantu seperti apa yang dia perlukan untuk dapat menghancurkan musuh yang kuat seperti Saror. Setelah memikirkannya, tiba-tiba, Tuan Kota Darrow memikirkan seseorang. Han Sanjian. Kota Darrow dapat diundang oleh kuil penguasa cahaya, dan mereka tidak akan jauh dari kota reruntuhan. Han Sanjian juga terkenal di sekitar sini omong-omong. Orang-orang yang bisa terkenal di dunia abadi berada di puncak kekuatan mereka di dekat kota terapung tempat mereka berada. Jika Han Sanjian bisa bergerak, rencana untuk menghadapi Saror kali ini bisa tercapai dengan sempurna. Kemarilah, kirim seseorang untuk menghubungi Han Sanjian segera. Salor, bajingan ini, kepalanya harus dipindahkan. Perintah Darrow City Lord telah dikeluarkan secara diam-diam, dan saat ini Salor masih menghitung hasil penjualan tanah awan. Kenapa sangat banyak? Di tangan Salol, ada banyak tanah awan, tetapi sekarang dijual dengan tergesa-gesa, bahkan jika itu diskon, seharusnya tidak kehilangan banyak, 50% penuh. Ini hampir membuat rumah Salor setengah kosong. Semua sumber dayanya digunakan di tanah awan, yang dulunya merupakan simbol identitasnya. Tetapi hari ini, di lingkungan seperti itu telah menjadi beban. Melihat sedikit kekesalan di wajah Salol, bawahannya merespon dengan cepat. Tuan Hui, bukan karena kami tidak suka menjual. Itu karena kota terapung lainnya juga menjual tanah awan. Kami tidak memiliki keuntungan sekarang. Setelah tanah awan dikirimkan,
kami hanya dapat menjualnya dengan setengah harga, dan kami hampir tidak dapat menjual sebagian. Untungnya, kami menembak lebih awal kemarin, dan hari ini telah dikurangi menjadi 40% dari harga. Ketika Salol mendengar berita itu, alisnya berkerut. Sepertinya kuil penguasa cahaya memiliki banyak rencana. Begitu banyak masukan awan dan tanah, apa artinya? Adapun Stephenson, kenapa dia tidak mengirim kabar apapun? Apa yang terjadi di kuil penguasa cahaya? Meskipun dia marah di dalam hatinya, Salol masih mempertahankan akal sehatnya. Meskipun kerugiannya tidak sedikit hari ini, itu masih tidak dapat menggoyahkan fondasinya. Lagi pula, untuk waktu yang lama di kota Darrow, kehilangan kekayaan agak menyakitkan, tetapi itu tidak akan melukai tulang. Sedikit ketidakpuasan tertulis di wajah Salol. Ayo pergi jauh-jauh. Hal ini adalah cara untuk saat ini. Yuntu dapat mengambil tindakan sebanyak mungkin dan tidak bisa kalah lagi. Selain itu, saya akan mengirim seseorang ke wilayah Bintang Changlan. Saya ingin bertemu dengan penguasa cahaya. Setelah perintah ini, Salol menghela nafas lega, dan kemudian melihat keluar. Untungnya, itu tidak terlalu keterlaluan. Meskipun harga tanah awan yang dikirimkan oleh Qin Yichen rendah, itu masih tidak melebihi harapan orang lain. 30%. Meskipun keterlaluan, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa Dewa Cahaya bagaimana kuil itu bisa punya uang sebanyak itu. Tetapi karena sumber daya yang disumbangkan oleh Mahkamah Agung, dia memiliki modal yang arogan. Melihat bagaimana hal-hal telah berkembang ke situasi saat ini, individu memiliki pendapat mereka sendiri. Di sisi lain, Salol cukup stabil, mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Lord of Light terlebih dahulu, mendiskusikannya dengan hati-hati, dan memastikan di mana garis bawahnya. Sangat disayangkan Salol tidak pernah berpikir bahwa permintaannya tidak mungkin dipenuhi. Tidak lama kemudian, berita bahwa Stephenson telah jatuh, wajah Salol tenggelam. Dia berani menyerang bawahanku? Siapa yang memberinya keberanian?